Jadi satu video itu adalah terkait dengan proses pembuatan alat gitu ya. Dan dalam video ini semua apa namanya anggota itu harus ada. Dalam artian kemarin kan udah dikatakan bahwa bisa saja Anda bagi segmen-segmen dalam video tersebut. Jadi masing-masing anggota itu akan terbagi tugasnya. Itu yang pertama, ya, proses pembuatan alatnya. Yang kedua itu adalah Anda untuk eh, mencoba secara eksperimen alat tersebut. Ya, alat tersebut. Jadi Anda mengambil data. Ya, datanya kalau bisa sebanyak mungkin lah. Minimal misalkan 5 atau 6 kali data lah ya, 6 kali percobaan gitu ya. Anda dapatkan apa? Itu video yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah file laporan akhir ya. Nah, itu rasanya formatnya sudah dikumpulkan di apa namanya di ketua kelas waktu sudah kasih harusnya sudah diberikan. Nah, untuk minggu depan itu eh, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemungkinan juga nanti untuk hari Senin ya, kemungkinan kita nanti akan ada kuis ya, kuis untuk apa namanya setelah materi ujian berarti mulai dari induksi elektromagnetik sampai fisika modern ya materinya. Jadi ada kuis besar di situ. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, cukup. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti ketua kelas akan memberikan link ke saya berupa Google Drive-nya ya. Dan itu berisi folder-folder terkait dengan grupnya. Grup satu sampai kemarin kita grup itu sampai berapa ya? Ketua kelas ada tahu nggak? Ada nggak 10 atau 11? Halo ketua kelas, Iya, Pak. berapa berapa grup waktu itu kita membaginya ya? Saya lupa. Ada yang ingat nggak? Ada nggak 10 grup? Ada 10 kelompok nggak? Seingat saya 9 kelompok, Pak. 9, Pak, kalau. Oh, 9 ya. Oke, oke. Ya udah berarti kalau 9 kelompok berarti ada 9 folder. Ya. Jadi nanti yang di link apa link diberikan itu link berupa Google Drive yang itu tadi berisi folder-folder ada 10 folder, ada 9 folder ya. Dan satu folder itu terkait dengan kelompok tadi ada video, dua file, satu laporan akhir. Ya, saya rasa sih mungkin itu aja kali ya. Oke. Jadi hari Senin nanti kita akan kemungkinan kuis besar gitu ya. Akan kuis besar. Oke, kita lanjutkan materi kemarin ya. Oke, ini sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, kemarin kita bahas tentang efek fotolistrik ya. Jadi efek fotolistrik itu adalah eh, apa namanya peristiwa pemancaran elektron oleh logam akibat disinari oleh cahaya gitu. Jadi cahaya jatuh pada permukaan logam dan elektron itu nanti akan terlepas dari kulitnya. Oke, efek fotolistrik itu ditemukan oleh Hertz tahun 1887 peristiwanya. Jadi setelah itu beberapa tahun kemudian itu dikarakterisasi oleh Leonard. Ya. Kemarin ini udah nih segala revisi aja yang kemarin. Jadi intinya cahaya jatuh pada permukaan logam sehingga elektron-elektron kulit terlos itu terlepas dari kulit logam. Dan kita tahunya dari mana adanya apa namanya eh, elektron-elektron yang terlepas dari kulit logam itu adalah adanya ini. Jadi rangkaian itu nanti dialirkan arus apa ampermeter atau ammeter gitu ya untuk mengukur arus gitu ya.
Jadi ketika logam ini disinari, itu nanti dia akan kalau dia itu jarumnya bergerak, itu artinya bahwa ada elektron logam yang terlepas dari kulitnya gitu ya, yang terluar, dan itu elektron tersebut berpindah. Sehingga kalau namanya elektron berpindah, muatan berpindah, itu ada arus ya. Jadi kalau ada arus, ammeter ini akan bergerak. Nah, fotosel di sini itu nanti biasanya dipasang, itu nanti terkait dengan berapa potensial yang di apa namanya yang bisa divariasikan agar arus ini itu nol. Jadi artinya bahwa tidak ada elektron lagi yang terlepas dari kulitnya. Nah, itu yang disebut namanya stopping potensial. Jadi ini sebenarnya potensial ini potensial yang sifatnya variabel atau bisa berubah-ubah. Nah, jadi dari hasil-hasil eksperimen efek fotolistrik, ya. Jadi ternyata naiknya intensitas itu juga menyebabkan naiknya jumlah fotoelektron. Maksudnya fotoelektron itu adalah elektron yang terlepas akibat apa namanya logam tersebut disinari oleh cahaya ya. Gitu. Jadi arusnya naik gitu. Tetapi kalau frekuensi rendah untuk cahaya merah itu tidak menyebabkan lepasnya elektron walaupun intensitasnya itu dinaikkan. Ya. Jadi artinya tidak ada arus di sini. Bentar. Kemudian cahaya berfrekuensi tinggi, misalkan seperti apa namanya, seperti cahaya ultraviolet gitu atau violet ya, yang biru, itu menyebabkan lepasnya elektron dan itu apa pada umumnya terjadi. Ya, jadi cahaya-cahaya yang sifatnya frekuensinya besar, gitu. Nah sekali lagi harus diingat, fenomena ini terjadi ketika para fisikawan itu apa namanya mempunyai konsep, masih mempunyai konsep bahwa energi gelombang itu terkait dengan intensitas itu sebanding dengan amplitude kuadratnya. Jadi kalau intensitas itu dinaikkan, maka energi cahaya itu akan naik. Gitu. Dan pada kenyataannya, kalau tadi kan, kalau intensitasnya misalkan apa cahaya itu merah, intensitasnya ditinggikan, jadi terangnya itu makin diperbesar gitu ya. Nah, itu ternyata tadi harusnya kan energi gelombangnya naik, tapi pada kenyataannya itu tidak ada arus yang terdeteksi. Tetapi kalau dia itu intensitasnya kecil, tapi frekuensinya itu tinggi, itu ternyata terdeteksi arus. Gitu. Ini contohnya pada cahaya-cahaya yang ungu atau ultraviolet atau di atas ungu gitu ya. Nah, tahun 1905 ya Einstein itu menerbitkan 3 paper di Annalen der Physik, jurnalnya, jurnal di Jerman. Jadi 2 tentang relativitas, ya, yang satu itu mengenalkan relativitas tentang ruang waktu, satu lagi tentang ekivalensian antara energi dengan massa, yang satu lagi itu adalah terkait dengan teori efek fotolistrik. Jadi intinya Einstein di sini itu memperkenalkan konsep yang namanya foton. Jadi foton itu adalah ya bisa dikatakan kalau sekarang itu adalah sifat partikel dari cahaya. Jadi cahaya yang sebelumnya kita pelajari terkait dengan interferensi difraksi itu adalah sifat gelombang dari cahaya. Nah, sedangkan di efek fotolistrik ini itu yang muncul itu adalah sifat gelombangnya, maaf, sifat partikelnya, bukan sifat gelombangnya. Nah, sifat partikel dari cahaya itu kita sebut namanya foton. Dan energi foton ini itu berbeda dengan apa energi dari apa bisa dikatakan sifat gelombang dari cahaya. Kalau sifat gelombang dari cahaya, energinya itu sebanding dengan intensitas. Tapi kalau di sini, apa namanya, energinya itu sebanding dengan frekuensi energi foton. Nah, itu bisa dikatakan konsep baru. Dan konsep ini diperkenalkan oleh Planck kan, yang sebelumnya kita jelaskan gitu ya. Jadi dengan kata lain, naiknya frekuensi itu juga menaikkan energi dan energi elektron yang terlepas gitu ya.
Nah, menaikkan intensitas di sini itu sama, sifatnya menaikkan jumlah foton. Gitu. Nah, kemudian apa namanya hubungan Einstein itu terkait dengan efek fotolistrik itu ternyata itu adalah frekuensi energi cahaya yang jatuh pada logam ya itu sama dengan H kali F itu sama dengan energi kinetik ditambah V. V di situ yang disebut namanya fungsi kerja. Ya. Nah, contoh fungsi kerja itu adalah misalkan untuk perak gitu ya, itu adalah 4,73 elektron volt. Jadi satu elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Jadi kalau Anda apa namanya menghitung tentang fungsi kerja itu artinya bahwa minimum energi kinetiknya itu sama dengan nol. Ya, jadi ini dikatakan frekuensi minimum gitu. Jadi tadi frekuensi ambangnya itu atau fungsi kerja itu 4,73 elektron volt ya. Kalau diinikan dalam joule itu berarti 4,73 kali 1,6 kali 10 minus 19 joule. Ya, kemudian nanti Anda bagi dengan apa namanya? Dibagi dengan konstanta Planck. Konstanta Planck itu sekitar 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Rasanya di sini ada ya sebelum. Nah, ini segini. 6,63 kali 10 minus 34 joule second. Itunya. Oke. Jadi didapatkan F minimum ini adalah sekitar 1,14 kali 10 pangkat 15. Dan kalau Anda lihat di sini itu sekitar ungu ya, biru atau ungu. Biru antara biru dan ungu frekuensi minimumnya. Nah, jadi teori Einstein tentang efek fotolistrik ya, itu bisa dikatakan ya sebuah apa ya? Sebuah apa ya hasil bisa dikatakan yang fenomenal gitu ya. Einstein itu orang teori gitu. Bisa dikatakan tidak begitu paham tentang eksperimen gitu ya. Nah, Millikan ini ya itu dia bisa dikatakan eksperimentalis abad 21 lah ya. Terkenal gitu. Jadi dia ingin menguji eh, teori Einstein tentang efek fotolistrik ini. Gitu. Jadi pada waktu itu ya orang berbangga satu teoritis, satu eksperimentalis gitu ya. Dan keduanya ini bisa dikatakan saling ejek mengejek lah gitu ya. Milikan bisa dikatakan eksperimentalis besar saat itu. Ya dia istilahnya ingin mengejek Einstein, dia jadi ingin menguji teori Einstein ini. Ya ini salah gitu ya. Jadi intinya ingin menentang dia, ingin menentang. Gitu. Nah, jadi apa namanya eh, kalau apa Einstein ini ya apa namanya? Jadi teori rumusnya itu tadi adalah rumus Einstein untuk efek fotolistrik yaitu adalah HF sama dengan energi kinetik elektron ditambah fungsi kerja atau apa energi ambang benda ya atau logam gitu ya, V di sini. Nah, energi kinetik elektron ini itu sama dengan Q itu ada muatan elektron, gitu kan berarti E itu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. P0 itu disebut kata yang tadi saya bilang, itu adalah stopping potensial. Jadi stopping potensial itu adalah potensial di mana kita mengukur arusnya itu sama dengan nol. Artinya ammeter itu menunjukkan arus itu tidak ada alias nol. Gitu. Ini juga disebut namanya fungsi kerja V di sini. Gitu. Nah, Millikan itu ingin menguji apakah ini istilahnya ingin mengatakan bahwa ini salah dengan eksperimennya. Ya. Tujuannya itu, ya tadi itu diakibatkan adanya tadi ya. Kenapa orang itu ingin menentang ini karena tadi orang teoritis dengan orang eksperimentalis itu saling ejek mengejek, biasanya seperti itu. Jadi awalnya Amerika ini membuat percobaan untuk menentang teori Einstein tentang efek fotolistrik. Gitu.
Nah, tapi apa yang didapatkan itu ternyata ya apa namanya dia malah dapatnya positif gitu. Artinya bahwa memang teori Einstein itu bisa dikatakan ya benar gitu secara eksperimen gitu. Dan dia salah satunya karena hasil ini dia dapat hadiah Nobel ya. Selain Einstein, Millikan itu juga dapat hadiah Nobel karena eksperimennya ya. Jadi ada dua eksperimen Millikan yang terkenal. Satu eksperimen Millikan tentang tetes minyak itu untuk mengukur muatan fundamental, muatan elektron. Di sini yang 1,602 kali 10 4 minus 19 kolom. Yang satu lagi itu adalah tadi, ini efek eh, apa eksperimen eksperimen Millikan tentang efek fotolistrik gitu ya. Dan hasilnya ini positif ya. Dan dia dianugerahi hadiah Nobel ya karena eksperimennya, jasa-jasa untuk menyelesaikan eksperimen yang cukup signifikan gitu untuk perkembangan ilmuwan fisika ya saat itu gitu ya. Dan eksperimen Millikan ini bisa dikatakan ternyata positif gitu. Artinya bahwa apa yang Einstein postulatkan, jadi ini Einstein itu membuat sebuah teori gitu ya. Ya ini teori ini dari mana ya? Ya itu apa namanya membayangkan dari menyimpulkan dari eh, hasil-hasil eksperimen efek fotolistrik. Jadi rumus ini muncul karena seperti itu. Gitu. Nah, jadi bagaimana rumus ini betul atau tidak itu eh, orang eksperimen lagi yang harus menguji, gitu ya, seperti itu. Dan ini adalah Millikan dalam hal ini. Gitu. Oke, nah jadi tadi kita membahas tentang apa namanya efek fotolistrik, ya, teori Einstein tentang efek fotolistrik dan percobaan atau eksperimen Millikan tentang efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu ada bisa dikatakan milestone. Milestone itu apa ya? Suatu hal yang apa ya? Milestone itu yang besar gitu, ya, yang merubah sesuatu milestone itu. Jadi suatu hal yang revolusioner lah ya di sains, ya. Bahwa itu membuktikan adanya sifat partikel dari cahaya. Jadi si partikel dan gelombang itu dua sifat yang berbeda. Kemarin kan kita udah bahas bahwa sifat partikel itu sifatnya kalau untuk partikel titik misalkan punya posisi yang tepat, yang eksak. Sedangkan gelombang misalkan dia terlokalisir. Sederhananya kalau dia itu gelombang sinusoidal, di mana posisinya tidak jelas kalau gelombang itu. Karena gelombang itu menempati seluruh ruang. Ya, dari min hingga sampai plus hingga. Gitu. Nah, jadi tadi itu adalah perdebatan tentang mulainya. Jadi awalnya cahaya itu dipercaya sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi dia punya sifat gelombang. Nah, ketika efek fotolistrik itu ada dan dites, itu ternyata tadi. Jadi mulai mengenalkan ada yang disebut namanya sifat partikel dari cahaya. Jadi ternyata cahaya juga punya sifat partikel. Itu untuk efek fotolistrik. Nah, kemudian ada lagi untuk menguatkan tadi penemuan tentang sifat partikel dari gelombang, sifat partikel dari cahaya. Ya. Nah, ada yang disebut namanya efek Compton. Jadi ini seorang eksperimentalis ya, Arthur Holly Compton ya, seorang fisikawan eksperimentalis dari Amerika ya. Nah, dia ingin menguji sifat partikel dari cahaya. Nah, tapi yang dia gunakan itu bukan lagi sinar ultraviolet, tapi jauh di atas itu, yang disebut namanya sinar X. Gitu ya. Jadi dia intinya menguji sifat partikel dari cahaya dengan menggunakan sinar X. Gitu. Nah, jadi eksperimennya itu begini. Jadi ada sumber eh, sinar X, ya. Kemudian ini biasanya di sini tuh ada target yang mau ditabrakan. Nah, biasanya target yang dipakai itu biasanya berupa logam. Yang paling mudah tuh bahannya biasanya emas ya, emas atau perak yang sifatnya inert lah ya, yang sifatnya secara kimiawi itu inert. Jadi dia tidak dipengaruhi apa namanya lingkungan sekitar. Jadi karena dia di vakum ya, kita dekati dengan di vakum. Nah, jadi ketika berkas apa namanya sinar X ya itu jatuh ke
ke permukaan misalkan emas gitu ya. Nah, elektron terluar dari emas tersebut itu akan terionisasi. Maksudnya terionisasi itu dia akan lepas elektron kulit terluarnya akan lepas. Nah, elektron lepas itu dicirikan oleh apa? Biasanya kalau dia itu apa namanya ditembakkan sinar X, ya, adanya ionisasi itu biasanya ada bintik hitam pada emas tersebut, pada target tersebut. Itu menandakan adanya ionisasi di situ karena ada apa istilahnya perubahan kimiawi kan. Elektron kulit terluarnya jadi lepas. Gitu. Jadi ada sebagian partikel dari emas itu menjadi ion lah gitu. Nah, jadi ketika ditabrakan eh, apa oleh eh, sinar X ya pada emas ini, itu elektron kulit terluar itu akan terhambur. Jadi intinya bahwa elektron kulit terluar itu akan terhambur ya, terlepas dia. Itu dicirikan adanya bintik hitam biasanya pada emas. Dan kemudian X-ray-nya itu juga, sinar X itu juga akan terhambur lagi. Jadi yang ini adalah sinar X datang ya ketika dia itu ditabrakan pada lempengan emas, ya dia itu nanti juga akan terhambur. Selain juga elektron. Gitu. Nah, jadi eh, kalau dia itu bersifat gelombang, panjang gelombang dari sinar X ini tuh tidak berubah. Ternyata itu menurut gelombang klasik, ya, yang dibiaskan. Tapi kalau dia itu apa sifat gelombang, maaf, punya sifat partikel, itu ada pergeseran dari panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya itu berubah dari yang datang dengan yang terhamburkan. Nah, karena ini apa namanya dia itu ada pergeseran panjang gelombang atau pergeseran frekuensi gitu ya, bahwa di sini tuh apa istilahnya bahwa X-ray di sini itu lebih dominan sifat partikelnya dibanding dengan sifat gelombangnya. Jadi efek Compton ini adalah bisa dikatakan uji lanjut dari uji sifat partikel dari cahaya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi cahaya, ya cahaya, apa itu cahaya? Ya, cahaya itu adalah sebuah benda. Dia bisa bersifat gelombang, artinya dia ya kalau gelombang itu sifat-sifatnya bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa berinterferensi, bisa berdifraksi. Tapi tidak efek fotolistrik. Kalau partikel, kalau cahaya itu bersifat partikel, dia bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, tapi tidak bisa berinterferensi atau difraksi. Kalau cahaya itu dominan sifat partikelnya, tapi efek fotolistriknya bisa. Nah, jadi bisa dikatakan sebuah benda yang punya dua sifat, sifat partikel dan gelombang, yang udah jadi tidak jelas lagi bentuknya seperti apa gitu. Nah, disitulah makanya lahir yang disebut namanya mekanika kuantum ya, teori probabilitas terkait ini. Oke, ada pertanyaan? Sebentar, saya tanya dulu. Semester lalu Anda belajar tentang teoretikitas nggak? Enggak, Pak. Oh, teoritas tidak ya? Oke. Berarti saya tidak perlu bahas kalau gitu. Sebentar ya.
Ini sudah terlihat ya? Sudah Sudah, terlihat? Pak. Sudah, Pak. Oke, Terlihat, Pak. oke, sip, sip, sip. Oke, nah ini kalau Anda lihat, ini adalah buku Crane, Modern Physics. Ini sebenarnya dipakai untuk mata kuliah fisika modern di fisika ya. Tapi saya bisa dikatakan hanya beberapa bagian saja nanti akan saya bahas. Nah, jadi untuk efek fotolistrik yang seperti kita tahu ya, yang tadi itu, energinya itu adalah E sama dengan H kali F. Ini yang merupakan istilahnya teori foton ya, foton. Jadi ini adalah energi foton dari apa namanya eh, dari cahaya ya, energi foton sifat partikel dari cahaya. E sama dengan H kali F, F di situ adalah frekuensi. Dan H di sini adalah konstanta Planck. Nah, karena kita punya ini kan hubungan lambda kali F itu sama dengan C, gitu ya. Jadi apa namanya dengan menggunakan hubungan ini F sama dengan C per lambda. Jadi kalau F itu saya ganti dengan lambda, energinya itu jadi HC per lambda. Jadi kalau frekuensinya makin besar, kemudian energinya pasti makin besar. Nah, kalau Anda lihat di sini frekuensi makin besar, karena F di sini sebanding dengan apa berbanding terbalik dengan lambda ya. F di sini sama dengan C per lambda. Jadi kalau F-nya itu makin besar, itu kan berarti lambdanya makin kecil kan. Artinya apa? Kalau F-nya makin besar, lambdanya itu makin pendek. Atau dengan kata lain, F makin kecil, energi makin kecil, lambdanya juga makin, kalau F makin kecil, berarti lambdanya makin besar. Gitu. Energinya makin kecil jadinya. Kira-kira seperti itu. Kenapa tadi yang saya katakan, pergeseran frekuensi itu juga terkait dengan pergeseran dari panjang gelombang. Jadi tadi yang seperti misalkan efek Compton, yang awalnya energinya itu HF misalkan, ketika dia itu terhambur, energinya itu jadi berkurang kan? Kenapa? Karena elektron apa sebagian energinya itu yang ditabrakkan itu diserap oleh elektron, ya, dan elektron kulit luar dari emas itu dia terionisasi keluar atau terhambur, gitu. Jadi makanya di situ untuk diuji apakah kalau dia itu apa namanya foton itu dapat bersifat partikel, itu artinya dia punya momentum, gitu. Dan momentumnya ini itu sama dengan ini, yang persamaan 3,22 H per lambda, gitu. Nah, jadi momentum itu kan bisa dikatakan apa ya? Kita tidak mengenal istilah momentum tuh di gelombang, itu tidak mengenal apa besaran momentum. Kalau yang kemarin kita bahas terkait momentum itu momentum terkait dengan apa aliran radiasi gelombang atau faktor pointing kan, yang tekanan dengan momentum itu. Nah, itu bisa dikatakan apa ya di gelombang bisa seperti itu juga ya. Tapi maksud saya di fungsi gelombangnya itu kita tidak mengenal ada namanya momentum. Yang kita kenal itu cuma frekuensi dengan apa? Bilangan gelombang kan. Omega dengan K di gelombang itu. Nah, dengan adanya hubungan 3,22 ini, artinya P itu terkait dengan momentum itu terkait dengan panjang gelombang. Momentum itu bisa dikatakan kalau di Newton kan sama dengan M kali V kan. Ya, momentum itu momentum linear tapinya. Jadi itu untuk ya bisa dikatakan untuk partikel bermassa lah ya di Newton. Nah, untuk foton, foton itu karena dia tidak bermassa, dalam hal ini tidak bermassa diam, jadi momentumnya dia berbeda. Momentum itu sama dengan H dibagi lambda. Jadi dia tidak terkait dengan massa di sini. Nah, rumus inilah nanti yang dipakai untuk De Broglie. Jadi lambda di sini itu adalah lambda dari foton. Gitu. Nah, De Broglie itu nanti membuat generalisasi yang umum, ya, bahwa lambda di sini bisa juga benda lain selain foton, misalkan elektron, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari situ berarti kalau lambda itu adalah panjang gelombang elektron, itu kan artinya apa?
elektron yang tadinya itu adalah partikel itu ternyata bisa bersifat sebagai gelombang gitu. Jadi ada kebalikan. Kalau yang tadi sejarahnya itu adalah apa namanya awalnya kita percaya cahaya itu adalah gelombang, ternyata cahaya dapat bersifat partikel juga. Nah sekarang dibalik, kalau yang diketahui awalnya itu adalah partikel, misalkan elektron, karena pada saat itu kan yang banyak dipakai kan elektron ya, elektron. Nah, apakah dia juga bisa bersifat gelombang? Kalau kata De Broglie, klaimnya itu bisa. Gitu. Nah, jadi bisa dikatakan nanti hubungan P sama dengan H per lambda ini itu digeneralisasi oleh De Broglie menjadi sebuah postulat. Namanya postulat De Broglie. Gitu ya. Jadi kalau rumus ini untuk foton ini memang secara matematis bisa diturunkan. Gitu ya. 43.22 ini melalui teori relativitas, tapi saya yang akan bahas. Nah, yang dilakukan De Broglie, dia mengambil ini sebagai postulat. Postulat buat apa? Untuk menjelaskan sifat gelombang dari elektron. Yang tadinya elektron itu adalah partikel, ternyata dia dapat bersifat sebagai gelombang. Jadi bisa dikatakan hubungan 3.22 ini adalah rumus krusial, ya, rumus penting untuk melihat sifat dualisme partikel gelombang. Maaf, ya sifat dualisme partikel gelombang. Gitu. Jadi rumusan untuk seperti tadi, misalkan gelombang elektromagnetik, ya, yang Anda tahu rumusnya seperti ini, misalkan, eh, sebentar. Nah ini kan rumus apa? Salah satu bentuk planar kan? K dengan omega, K itu adalah bilangan gelombang yang 2 pi per lambda, omega itu adalah frekuensi sudut, ya, apa namanya? Ini adalah omega sama 2 pi kali f. Nah, bilangan K di sini itu tidak ada kaitannya dengan momentum, gitu. Nah, tapi kalau cahaya itu dapat bersifat gelombang atau partikel dan dapat bersifat partikel, ini artinya bahwa K di sini itu bisa saya kaitkan dengan dia dengan momentum. Bagaimana mengaitkannya? Yaitu tinggal K kali H coret saja. Jadi kalau untuk eh, sifat dualisme itu adalah K kali H coret. Jadi H coret itu maksudnya itu adalah H per 2 pi. Jadi ini nanti akan sama dengan H per lambda gitu kira-kira. Jadi di teori gelombang elektromagnetik klasik ya, kita tidak mengenal K di sini terkait dengan momentum. Tetapi ketika dia itu dapat bersifat dualisme partikel, itu artinya saya bisa menghubungkan antara bilangan gelombang ini yang K dengan momentum. Ini dua hal yang berbeda ya, ingat ini dua hal yang berbeda. Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bisa dijelasin ulang yang tadi yang dari KH coret jadi H per lambda. Yang barusan itu, Pak. Ya, ya. Kenapa? Eh, Boleh dijelaskan ulang nggak, Pak? Saya agak bingung Oke, masih. oke. Ya, jadi gini. Persamaan 3.3 itu adalah persamaan apa fungsi gelombang elektromagnetik, oke? Ada komponen E dan komponen B. Sampai situ dulu oke ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Anda lihat di sini, ini kan fungsi gelombang kan bentuknya misalkan sinus KZ kurangi omega T. Jadi ada K yang disebut namanya bilangan gelombang, kemudian ada omega yang disebut namanya frekuensi sudut. Nah, bilangan K di sini itu untuk fungsi gelombang itu tidak terkait dengan momentum. Ingat, oke? Jadi K itu adalah murni sifat gelombang dari cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi dia tidak ada kaitan dengan sifat partikel. Nah, ketika dia itu sudah ada ternyata sifat partikelnya, K di sini tuh bisa saya kaitkan dengan
dengan momentum. Jadi artinya K di sini itu ada hubungan dengan momentum. Hubungannya bagaimana? Hubungannya itu ternyata kalau dari hubungan ini H per lambda tadi, kalau saya bagi 2pi atas saya kalikan 2pi kan ini adalah jadinya adalah K kali H coret kan. Di mana H coret itu adalah 2pi per lambda. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, hubungan ini yang saya lingkari, yang saya kotak ini bisa terjadi kalau cahaya itu mempunyai sifat dualisme. Artinya dia bisa bersifat gelombang, bisa bersifat partikel. Oke? Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain? Ini nanti juga bisa Anda ini lagi ya. Apa untuk yang energinya itu adalah sama dengan H coret kali omega. Gitu. Jadi K ini itu dikaitkan dengan P. Sedangkan frekuensi itu dikaitkan dengan energi. Nah, hubungan ini juga ini sama. Ini bisa terjadi kalau cahaya itu punya sifat dualisme. Gitu. Ya itu yang saya kotakin ini artinya bahwa cahaya tersebut dia mempunyai sifat partikel. Jadi sifat gelombang itu yang dikarakterisasi oleh K dan omega, apa namanya, sedangkan apa namanya partikel itu energi dan momentum. Oke, itu yang sederhananya itu. Nah, jadi keduanya ini bisa dihubungkan antara E dengan omega dengan apa namanya P dengan K gitu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Saya stop share dulu. Oke. Nah, ini sekarang kita terkait dengan sifat gelombang dari partikel. Yang terkait dengan tadi hipotesa De Broglie. Nah, jadi De Broglie ini dalam ketika mempostulatkan ini yang P sama dengan H per lambda atau ditulis sama dengan lambda sama dengan H per P, ya. Itu dia bisa dikatakan membuat postulat dan saat itu dia masih berstatus apa ya, doctoral student ya, PhD student, mahasiswa doktor ya, PhD. Nah, saya lupa nama pembimbingnya siapa ya. Jadi dia disertasinya itu terkait dengan ini, hipotesanya dia. Eh, dan tebal dari disertasinya dia rasanya sekitar 5 halaman mungkin ya, terkait hipotesa ini. Nah, jadi pada waktu itu pembimbing itu bingung ya. Bingung tuh dalam artian, ya dia mungkin juga punya apa istilahnya, eh, apa intuitif ya sebagai seorang fisikawan bisa jadi ini mungkin benar gitu ya. Nah, karena dia tuh ragu, dia minta ke koleganya, kebetulan dia termasuk yang kenal dengan Wolfgang Pauli pada saat itu. Wolfgang Pauli itu yang ini memperkenalkan prinsip larangan Pauli. Mungkin kalau Anda itu sama nama orangnya, Wolfgang Pauli. Jadi dia disuruh membaca ya draft disertasinya si De Broglie ini. Nah, kalau Pauli itu bilang ke supervisornya, dia bilang ya, eh, masalahnya begini, kalau Anda bisa dikatakan mengatakan ini karena ini belum ada bukti eksperimennya bahwa ini adalah salah gitu ya. Ketika nanti Anda benar ya bisa dikatakan eh, apa istilahnya nama universitas Anda yang dipertaruhkan gitu ya.
Dibilang nih salah, padahal ternyata kalau kenyataannya pada eksperimen, kalau ini benar gitu ya, itu apa namanya, yang pihak universitasnya jadi akan malu gitu, gitu. Kalau dia itu benar gitu. Kalau dia itu salah gitu misalkan, kalau itu memang itu terjadi itu salah, ya sudah nggak masalah, namanya apa namanya, kesalahan itu ya wajar dalam dunia sains, dalam dunia keilmuan gitu ya. Tapi ketika dia itu nanti benar, itu ternyata kan membawa nama harum bagi institusinya gitu. Dan pada saat itu ya, karena keduanya merupakan fisikawan besar saat itu, akhirnya memutuskan meluluskan disertasinya ini gitu ya, yang cuma sekedar 5 halaman ini. Ya, ini terkait dengan argumentasi dari eh, hipotesa ini. Nah, untungnya apa namanya, tidak lama, mungkin dalam ukuran bulan gitu ya. Jadi ketika disertasi ini diterbitkan gitu ya, itu sudah ada beberapa orang yang memang walaupun disertasi itu belum diterbitkan, itu sudah mencoba eh, apa namanya, eh, ada eksperimen ya terkait dengan eh, hamburan dari elektron. Jadi bagaimana mempelajari sifat gelombang dari elektron itu dengan hamburan. Gitu. Nah, hamburannya itu eksperimen ini itu dilakukan secara terpisah. Satu oleh George Thomson dari Cambridge, UK, yang merupakan anak dari Joseph Thomson. Ya. Joseph Thomson itu pemenang hadiah Nobel. Dia membuktikan bahwa elektron bersifat partikel. Nah, sedang anaknya dapat hadiah Nobel, dia dapat hadiah Nobel karena membuktikan bahwa elektron itu dapat bersifat sebagai gelombang. Jadi bapak anak di sini dapat hadiah Nobel. Ini sangat jarang juga ya. Nah, yang kedua itu adalah Davison Germer. Davison Germer ini adalah eksperimentalis dari Amerika. Dia dari Bell Labs di New York. Jadi intinya pada apa namanya eksperimen ini kita menembakkan sumber elektron sekitar 100 kilo elektron volt ya, pada tadi apa namanya target gitu ya, target apa namanya, target tadi berupa emas atau apa gitu ya. Gitu. Nah, jadi di biasanya nanti di layar di sini yang dikeluarkan di sini itu bentuknya akan seperti ini. Gitu. Ini kalau Anda lihat, ini adalah efek difraksi dari elektron kan. Difraksi itu apa? Ini kan pola terang, gelap kan. Ya, ini adalah efek difraksi. Dan ini kebetulan Thomson memperoleh hal seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, elektron itu ditembakkan pada bagaimana untuk melihat karakteris apa sifat gelombang dari elektron, energinya harus tinggi. Karena energinya harus tinggi nanti, kalau Anda pakai rumus seperti ini, itu kan panjang gelombangnya harus pendek, harus kecil gitu. Ukurannya sekitar eh, 10 pangkat minus 10 meter atau 0,1 nanometer lah kurang lebih. Nah, bagaimana kalau tadi kan Anda mempelajari difraksi itu kan melalui lebar celah kan. Nah, orang pada saat itu berpikir gimana membuat celah yang lebarnya sekitar 0,1 nanometer pada saat itu. Belum ada teknologinya. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga mungkin belum ada. Nah, orang pada saat itu sudah mengenal yang disebut namanya struktur kristal atau dalam logam itu ada dibentuk apa namanya struktur ini kristal. Jadi kalau di logam itu, di logam ya, di logam itu kan dia berupa padatan. Ya, dia ada ini kan susunan partikel gini. Nah, celah yang dipakai itu adalah jarak antar atomnya. Jadi jarak atom ini adalah yang nanti Anda sebut sebagai A lah ya. Itu adalah lebar celah. Gitu. Nah, makanya elektron itu dipakai jadi targetnya itu nanti biasanya berupa emas karena emas itu bisa dikatakan punya struktur apa ya, struktur atomnya di emas itu membentuk emas itu dia lebih teratur. Jadi bisa dikatakan lebarnya tuh kurang lebih sama, tidak ada cacat gitu, tidak ada cacat. Nah, jadi idenya seperti itu. Dia memanfaatkan
apa namanya targetnya itu berupa emas. Jadi untuk memanfaatkan celah antar atom masnya gitu ya, seperti itu. Dan dia dapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil seperti ini sudah mengkonfirmasi postulat De Broglie. Artinya bukan postulat lagi, itu jadi prinsip De Broglie jadi nanti namanya. Nah, prinsip De Broglie itu ya istilahnya sudah mengkonfirm bahwa partikel pun elektron dalam hal ini benda elektron yang tadi awalnya dia bersifat partikel itu ternyata dapat bersifat sebagai gelombang. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini salah satu aplikasi sebenarnya dari sifat gelombang dari partikel. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya bukan hanya sifat gelombang dari partikel ya, tapi ada beberapa teknik lagi. Ini Anda tahu gambar apa? Kalau Anda lihat di sini skalanya, ini adalah skala nano di sini. Ini adalah hasil olahan komputer. Ini adalah kalau Anda pernah dengar namanya STM, Scanning Tunneling Microscope. Ini gambarnya. Ini adalah gambaran susunan atom pada sebuah benda. Kemungkinan ini adalah logam ya. Anda lihat ini kan lebih teratur kan ya. Ini adalah atom-atomnya. Ini. Harus diingat ya, gambar seperti ini itu adalah eh, hasil olahan data dari komputer ya. Ada alatnya namanya. Scanning Tunneling Microscope. Nah, scanning tunneling microscope ini itu ada salah satu apa ya, mungkin pionir ya penemunya itu. Salah satunya itu yang nanti mengembangkan quantum engineering namanya. Jadi anak apa? Rekayasa pada level nanometer. Ini karena salah satunya karena ada alat ini. Oke, nah sekarang kita berlanjut. Ini mungkin hanya sebagai wawasan saja ya terkait dengan apa materi kata terakhir. Jadi materi kata terakhir itu terkait sebelumnya itu dengan sifat dualisme saja. Ini tambahan saja sebagai wawasan yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi intinya begini, apa namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg itu hubungannya seperti ini, delta X kali delta P lebih besar atau sama dengan H coret per 2 atau H per 4 pi. Dari mana hubungan seperti ini? Hubungan seperti ini itu lahir dari apa ya awalnya itu postulat, ya. Kemudian dengan lahirnya mekanika kuantum ini ternyata bisa dibuktikan dan menjadi prinsip. Nah, delta X kali delta P itu apa? X itu adalah terkait dengan ketidakpastian dari posisi. Kemudian kalau yang delta P itu terkait dengan ketidakpastian dari momentum. Gitu. Nah, ini sama lebih besar atau sama dengan H coret per 2. Gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, tadi, kalau saya berbicara tentang sifat partikel dari sebuah benda, misalkan benda tersebut, ambillah partikel titik. Partikel titik itu punya posisi yang eksak. Jadi posisi yang eksak itu berarti delta X-nya itu menuju 0. Oke? Nah, karena dia itu harus lebih besar dari H coret, H per 4 pi atau H coret per 2, maka ketidakpastiannya dari ketidakpastian dari momentum itu jadi taber hingga buah agar supaya 0 dikali taber hingga buah menjadi finite kan gitu. Limitnya maksudnya limitnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita ingin tahu posisi dari sebuah benda, itu kita mengorbankan momentumnya. Jadi momentumnya tidak jelas. Gitu. Paham ya maksudnya di sini? Kalau saya pengen tahu momentumnya, artinya delta P-nya menuju 0, maka delta X-nya menjadi tak berhingga buah. Menjadi sangat besar. Jadi tidak jelas. Nah, ini artinya apa? Eh, jadi gini, kalau delta X itu menuju 0, itu artinya benda tersebut dominan sifat partikelnya. Oke. Kalau dia itu sifat dominan sifat partikel, itu artinya apa? Delta P-nya menuju tak berhingga. Jadi dia jadi tidak jelas momentumnya.
Kemudian kalau delta X-nya itu menuju Tabringga, ini artinya apa? Benda tersebut cenderung memiliki sifat gelombang. Jadi dominan sifat gelombangnya. Kalau delta X-nya menuju Tabringga. Gitu. Nah, tapi delta P-nya itu menuju nol. Artinya apa? Bahwa momentumnya bisa kita ukur secara eksak. Gitu. Ini dengan kata lain bahwa dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari pernyataan tadi ya, bahwa sifat gelombang dengan sifat partikel itu memang tidak bisa muncul secara bersamaan kalau dari ketidakpastian ini. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Ini cuma ini aja. Cuma apa namanya, mungkin wawasan saja kali ya. Wawasan karena ini di luar SAP. Nah, ini ada ketidakpastian lagi yang disebut namanya ketidakpastian Heisenberg versi kedua. Itu adalah delta E kali delta T itu juga sama. Lebih besar atau sama dengan H coret per 2 atau H per 4 pi. Gitu ya. Jadi kalau di sini dengan kata lain, untuk jarak yang sangat pendek, delta X itu menuju 0, delta P itu menuju Tabringga dalam artian saya bisa melanggar hukum kekalahan momentum. Kalau di sini, delta E kali delta T lebih besar atau sama dengan H per 4 pi, artinya apa? Untuk waktu yang sangat pendek, delta T menuju 0, delta E di sini akan menuju Tabringga. Artinya apa? Bahwa saya bisa melanggar hukum kekalahan energi untuk waktu yang sangat pendek. Nah, ini prinsip ketidakpastian ini, ketidakpastian Heisenberg ini, itu apa namanya, bisa dikatakan merupakan salah satu uji dari kesahihan ya, atau uji kesahihan itu apa ya? Uji kebenaran ya dari teori kuantum gitu. Salah satunya ini. Jadi kalau teori kuantum itu menyatakan bahwa ketidakpastian itu bukan berasal dari alatnya, tapi alam itu juga menunjukkan ada ketidakpastian di situ. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Model atom rasanya di luar ini kan ya, di luar apa namanya, di luar SAP ya. Ada pertanyaan atau komentar?